Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rini Ekasari sebagai Ketua Pengabdian dalam tim, dan kami memiliki tim gitu ya. Ada yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Nah, pada pengabdian kali ini kami mengambil tema yaitu adalah teknik journaling untuk menurunkan kecemasan pada siswa. Ini merupakan daftar isi. Kita langsung saja ke latar belakang permasalahan. Kenapa kok kami melakukan pengabdian dengan tema teknik journaling dalam menurunkan kecemasan? Karena seperti yang kita tahu di dalam dunia pendidikan gitu ya, kecemasan itu merupakan satu hal yang umum. Dan setiap siswa pasti pernah mengalami kecemasan saat mereka berada di sekolah. Nah, kecemasan ini menjadi berbahaya apabila dirasakan secara berlebihan, sehingga akan berdampak terhadap psikologi siswa. Kondisi emosi yang tidak menyenangkan yang dapat mengganggu proses belajar dan kecemasan yang dialami oleh siswa ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tuntutan untuk berprestasi, mendapatkan nilai yang baik, terus bagaimana mereka berinteraksi secara sosial dan juga perubahan hormon yang terjadi di fase-fase perkembangannya. Nah, kecemasan yang dirasakan oleh siswa ini harus dikelola agar tidak berdampak terhadap permasalahan psikologis dan juga proses belajarnya siswa. Salah satu pengelolaan kecemasan itu adalah dengan teknik journaling. Teknik journaling ini adalah teknik di mana individu menuliskan apa yang menjadi kecemasannya. Jadi dia membuat jurnal-jurnal pribadi gitu ya untuk mengurangi kecemasan. Bukan berarti kecemasan bisa dihilangkan ya, karena itu alamiah terjadi, tapi kecemasan itu harus diturunkan karena akan sangat berbahaya jika kecemasan itu berlebihan tadi. Nah, tujuan dari pengabdian yang kami lakukan adalah kami ingin menguji sebetulnya sejauh mana sih efektivitas dari pelatihan teknik journaling yang kami berikan ini mampu menurunkan kecemasan yang dialami oleh siswa. Nah, kebaharuan yang kami lakukan itu adalah kami memberikan aspek budaya dan juga relevansi praktik di sekolah karena tema-tema tentang teknik journaling ini juga sudah banyak diteliti gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mencari jurnal-jurnal tentang bagaimana teknik journaling yang dilakukan, itu tidak hanya juga untuk menurunkan kecemasan pada fase remaja, tapi juga pada fase dewasa dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, hasil dari pengabdian ini kami sebetulnya melakukan pretest dulu. Kami ingin mengetahui seperti apa sih kecemasan yang dialami oleh siswa. Di dalam pretest itu kami memperoleh data bahwa ada keberagaman gitu ya, mulai dari tingkat kecemasan berat sampai ke ringan gitu ya. Nah, ini akhirnya kami kelompokkan gitu ya, sehingga memang pemberian pelatihan ini menyasar yang lebih tepat gitu ya. Kalau yang ringan kecemasannya ini tidak kami berikan perlakuan gitu ya. Kami memberikan perlakuan bagaimana teknik journaling itu bisa menurunkan kecemasan pada siswa-siswa dengan kondisi sedang ke berat gitu ya. Nah, setelah itu kami berikan mereka pelatihan bagaimana cara membuat journaling untuk menurunkan kecemasan. Nah, dari hasil ini gitu ya, kami tes kembali gitu. Setelah kami berikan perlakuan gitu ya, pelatihan, ini kami tes kembali. Nah, untuk melihat apakah efektif pemberian pelatihan ini terhadap siswa. Nah, setelah kami lakukan post test, ini kami bisa mengetahui hasilnya gitu ya, bahwa terjadi penurunan kecemasan yang dialami oleh siswa. Gitu. Dengan demikian, kami bisa menyatakan bahwa hasil dari pengabdian kami ini berhasil gitu ya, bahwa teknik journaling ini bisa dipakai sebagai metode intervensi yang fleksibel, praktis, dan bermanfaat dalam mengurangi tingkat kecemasan yang dialami oleh siswa secara signifikan. Dari hasil kegiatan ini menjadi landasan gitu ya untuk kami menyarankan agar pihak sekolah bisa melakukan atau mengimplementasikan secara rutin program-program sejenis. Ini sebagai strategi dalam menangani kecemasan siswa. Di samping itu, pengembangan program dengan metode yang lebih mendalam seperti bimbingan secara individual ini juga diyakini dapat memperbesar dampak positif. Jadi, kalau misalnya sudah kecemasannya di dalam kategori yang cukup berat gitu ya, pendampingan secara individual akan jauh lebih efektif dibandingkan pendampingan secara klasikal. Nah, program ini diharapkan juga menjadi langkah awal yang konsisten dalam mendukung proses
reintegrasi sosial siswa selama masa pendidikan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil pengabdian yang sudah kami lakukan. Atas atensi yang sudah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam